Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rainisa dari kelas 6A Khalid bin Walid, SDIT Ibnu Taimiyah. Akan mengulas sedikit kisah-kisah 4 sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kisah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah pertama setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun dari 632 sampai 634 Masehi. Dikutip dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Ia adalah sahabat yang paling dicintai Nabi. Abu Bakar mengorbankan harta badannya untuk perjuangan Nabi. Gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan diberikan karena Abu Bakar adalah orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Pengangkatan sebagai khalifah. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah setelah Nabi meninggal. Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Alasan terpilihnya Abu Bakar yakni sahabat Nabi yang paling senior, selalu dekat dengan Rasulullah sehingga tahu cara memimpin umat dan negara. Dermawan sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat. Disegani kaum Quraisy karena tegas, cerdas, dan mau bekerja keras. Pernah menggantikan Nabi sebagai imam salat ketika Nabi sakit. Sekian sedikit kisah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kisah kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Aku abdi kalian. Kalian harus mengawasi dan menanyakan segala tindakanku. Salah satu yang harus diingat, uang rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan. Aku harus bekerja di atas prinsip kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kutipan pidato Umar bin Khattab tak lama setelah dibaiat menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal. Sepanjang sejarah Islam, Khalifah Umar merupakan sahabat Rasulullah yang banyak dibicarakan karena gagasan dan perangnya berkaitan dengan Islam. Bertubuh tegap, hitam dan tinggi, Umar yang dilahirkan pada 581 Masehi ini dikenal sangat keras dan tegas dalam pendirian. Saking kerasnya itu, ia disegani dan ditakuti di kalangan masyarakatnya. Nabi SAW bahkan secara khusus mendoakan Umar, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah mengabulkan doa Nabi SAW dengan masuknya Umar ke dalam Islam pada 616 Masehi. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Nabi SAW. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, ia sangat murka, namun sikap keras itu berubah sejak dirinya masuk Islam. Sekian kisah singkat Umar bin Khattab. Lanjut, kisah ketiga sahabat Nabi Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, akrab disapa Abu Abdullah. Beliau berasal dari Bani Umayyah, dikenal sebagai seorang pedagang kaum yang kaya raya dan dermawan.
Dia terkenal dengan ahli ekonomi dengan jumlah ternak yang dimilikinya melebihi peternak-peternak yang lain. Utsman disebutkan ke dalam golongan as-sabiquna al-awwalin, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Saat itu usia beliau 70 tahun. Pada masa kepemimpinannya disebut-sebut masa yang paling makmur dan sejahtera. Utsman membukukan lembaran-lembaran Al-Quran Mushaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Ia menjadi seorang khalifah selama 12 tahun dan wafat saat sedang membaca Al-Quran di bulan Haji tahun 35 Hijriah. Saat itu usia Utsman sekitar 82 tahun. Beliau dimakamkan di wilayah Madinah. Sekian kisah Khalifah Utsman bin Affan. Lanjut, kisah keempat adalah kisah Ali bin Abi Thalib. Dia adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Hashim. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, dan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali dilahirkan di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil Haidarah. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang mempunyai anak banyak, Rasulullah SAW merawat Ali. Selanjutnya, Ali tinggal bersama Rasulullah di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian, kesederhanaan, kerendah hatian, ketenangan dan kecerdasannya sangat bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas, membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah SAW lainnya. Kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah SAW kian erat ketika ia menikahi Fatimah, anak perempuan Rasulullah yang paling bungsu. Dari segi agama, Ali bin Abi Thalib adalah seorang ahli agama yang faqih di samping ahli sastra yang terkenal. Antara lain lewat bukunya Nahjul Balaghah. Syahidnya Utsman bin Affan membuat kursi kekhalifahan kosong selama 2 atau 3 hari. Banyak orang, khususnya para pemberontak, mendesak Ali untuk menggantikan posisi Utsman. Para sahabat Rasulullah SAW juga memintanya. Akhirnya dengan sangat terpaksa Ali menerima jabatan sebagai khalifah keempat. Sekian kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Demikian kisah-kisah singkat tentang kehidupan Khulafaur Rasyidin. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan mereka untuk membela dan mengangkat kembali kejayaan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.